Kelainan pada darah. Topik yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari kegiatan ini yaitu memahami terjadinya kelainan pada darah, faktor penyebab, dan cara penanggulangan. Topik selanjutnya yaitu landasan teori. Blood disorder atau penyakit kelainan darah adalah gangguan yang terjadi pada salah satu atau beberapa bagian darah sehingga mempengaruhi jumlah dan fungsinya. Kelainan darah bisa bersifat akut maupun kronis. Penyakit kelainan darah terdiri dari beberapa jenis tergantung bagian darah yang terganggu dan penyebab yang mendasarinya. Kelainan darah yang terjadi pada eritrosit yang pertama yaitu polisitemia. Polisitemia adalah gangguan yang ditandai oleh jumlah eritrosit terlalu berlebihan atau banyak. Hal ini dapat disebabkan oleh cacat produksi sel induk, penurunan volume plasma akibat dehidrasi atau pengaruh ketinggian. Yang kedua itu anemia. Dalam kondisi normal, tingkat hemoglobin darah adalah 12-17 gram per 100 ml. Pada penderita anemia, jumlah eritrosit sedikit dan atau sel-sel eritrosit tidak memiliki cukup hemoglobin. Anemia dapat diklasifikasikan dalam salah satu dari beberapa kategori antara lain anemia gizi, anemia pernisiosa, anemia aplastik, anemia hemolitik, anemia sel sabit, dan talasemia. Kelainan yang melibatkan sel darah putih atau leukosit yang pertama yaitu leukemia. Leukemia yang berarti darah putih mengacu kepada sekelompok kanker yang melibatkan proliferasi leukosit yang tidak terkendali. Sebagian besar leukosit ini abnormal atau belum matang. Oleh karena itu, mereka tidak mampu melakukan fungsi yang normal dalam melakukan pertahanan. Setiap jenis leukemia diberi nama sesuai dengan sel yang bereproduksi tidak terkendali. Misalnya, leukemia limfositik melibatkan proliferasi limfosit yang abnormal. Yang kedua yaitu infeksi mononukleosis. Infeksi limfosit oleh virus EBV adalah penyebab infeksi mononukleosis. Dinamakan demikian karena sifat limfosit yang mononuklear. EBV adalah salah satu virus manusia yang paling umum. Gejala mononukleosis infeksiosa adalah demam, sakit tenggorokan, dan kelenjar getah bening. Meskipun gejalanya biasanya hilang dalam 1 atau 2 bulan, tanpa obat, EBV tetap aktif dan tersembunyi di beberapa sel tenggorokan dan darah selama hidup seseorang. Kemudian yang ketiga itu Severe Combined Immunodeficiency Disease atau SCID. Defisiensi imun kadang-kadang diwariskan. Anak-anak yang memiliki penyakit defisiensi imun gabungan yang parah atau SCID terjadi ketika sel-sel induk dari leukosit kekurangan enzim yang disebut adenosin deaminase. Tanpa enzim ini, limfosit B dan T tidak berkembang dan tubuh tidak dapat melawan infeksi. Sekitar 100 anak-anak yang lahir dengan penyakit ini setiap tahunnya. Kelainan yang melibatkan keping darah atau trombosit yang pertama itu trombosis. Jauh lebih banyak orang meninggal karena pembekuan darah yang tidak diinginkan daripada kegagalan pembekuan. Kebanyakan stroke dan gangguan jantung adalah karena trombosis. Trombosis yaitu terbentuknya bekuan darah atau trombus abnormal di pembuluh darah. Sebuah trombus atau bekuan dapat tumbuh cukup besar dan menghalangi aliran darah di pembuluh darah kecil atau potongan bekuan darah ini dapat mengalir di dalam aliran darah sebagai embolus. Yang kedua yaitu hemofilia. Hemofilia adalah penyakit kelainan genetik yang disebabkan oleh kekurangan faktor pembekuan darah sehingga darah sukar membeku. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan pembekuan darah. Pada hemofilia, benjolan sedikit dapat menyebabkan pendarahan ke dalam sendi, yang diikuti degenerasi tulang rawan pada sendi. Penyebab paling sering dan mengakibatkan kematian adalah pendarahan ke otak disertai kerusakan saraf. Kemudian alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama itu buku ajar anatomi dan fisiologi manusia dan buku sumber lain yang relevan. Yang kedua informasi dari narasumber dan yang ketiga bacaan dari majalah, surat kabar atau internet. Topik selanjutnya itu prosedur atau petunjuk pelaksanaan. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan informasi yang kalian dapatkan pada buku ajar, narasumber dan bacaan dari majalah, surat kabar maupun internet. Kemudian pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu apa yang dimaksud anemi? Jawabannya, anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah atau eritrosit yang sehat atau ketika sel darah merah atau eritrosit tidak berfungsi dengan baik. Pada kondisi anemia, kadar hemoglobin, hematokrit, dan eritrosit berkurang dari jumlah normal sehingga menimbulkan hipoksemia atau sel-sel dalam tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen sehingga tidak berfungsi secara normal. Saat tubuh kekurangan suplai oksigen dapat mengganggu fungsi organ dalam tubuh. Kemudian pertanyaan yang kedua itu uraikanlah macam-macam penyakit anemi. Jawabannya, macam-macam penyakit anemia itu
Yang pertama, sferositosi herediter. Yang kedua, anemia bulan sabit. Yang ketiga, thalassemia. Dan yang keempat, erythroblastosis fetalis. Pertanyaan yang ketiga yaitu analisislah faktor penyebab dari masing-masing jenis anemi. Jawabannya, faktor penyebab dari masing-masing jenis anemia yaitu pertama, anemia karena kehilangan darah, yang kedua, anemia aplastik, yang ketiga, anemia megaloblastik atau anemia karena kegagalan pematangan, dan yang keempat, anemia hemolitik. Kemudian pertanyaan yang keempat, korelasikanlah faktor penyebab anemi dengan cara pencegahannya. Jawabannya, pencegahan anemia hemolitik yaitu menghindari kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Kemudian pencegahan anemia aplastik yaitu dengan mengurangi paparan insektisida, herbisida, pelarut organik, dan bahan-bahan kimia lainnya. Kemudian pencegahan anemia karena kehilangan darah yaitu dengan cara menghindari masalah kesehatan yang menjadi penyebabnya, contohnya pendarahan parah saat menstruasi. Dan pencegahan anemia megaloblastik yaitu dengan menghindari minum teh atau kopi bersamaan dengan makanan karena dapat mempengaruhi penyerapan zat besi dan vitamin lainnya. Pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana cara mengobati anemia. Jawabannya, cara mengobati anemia yaitu anemia akibat kehilangan darah dapat diobati dengan menghentikan pendarahan. Bila diperlukan, dokter juga akan memberikan suplemen zat besi atau transfusi darah. Anemia aplastik pengobatannya adalah dengan transfusi darah untuk meningkatkan jumlah sel darah merah atau transplantasi atau cangkok sumsum tulang bila sumsum tulang pasien tidak bisa lagi menghasilkan sel darah merah yang sehat. Kemudian anemia megaloblastik pengobatannya dilakukan dapat dengan memperbanyak mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin B12 di dalam menu harian. Kemudian anemia hemolitik dapat diobati dengan pemberian suplemen asam folat dan zat besi. Pertanyaan ke-6 yaitu apa yang dimaksud leukemia dan apa yang menyebabkan leukemia. Jawabannya, leukemia adalah kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih. Produksi leukosit yang tidak terkontrol ini disebabkan oleh mutasi yang mengarah kepada kanker dari sel myelogenosa atau sel limfogenosa. Efek yang sangat sering terjadi yaitu timbulnya infeksi anemia berat dan ada yang kecenderungan mengalami pendarahan yang disebabkan oleh trombositopenia atau kekurangan trombosit. Kemudian pertanyaan yang ketujuh yaitu apakah penyakit ini dapat disembuhkan? Jika dapat, bagaimana caranya? Jawabannya, leukemia tidak dapat disembuhkan. Pengobatan yang dilakukan dengan transplantasi sel darah pada penderita leukemia untuk menggantikan sel yang hancur akibat kemoterapi terbukti untuk menyembuhkan penyakit ini. Pertanyaan ke-8 yaitu bagaimanakah gejala-gejala seseorang yang berpenyakit thalassemia? Jawabannya, gejala-gejala seseorang yang berpenyakit thalassemia yaitu anemia, pubertas terlambat, perut membesar, gangguan tulang, kulit berwarna kuning, dan urin berwarna gelap. Untuk pertanyaan nomor 9 yaitu bagaimana cara mengatasi thalassemia tersebut? Jawabannya, cara mengatasi thalassemia yaitu transfusi darah berulang, transplantasi sumsum tulang, dan menerapkan pola hidup sehat. Itulah tadi video mengenai kelainan pada darah. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.